Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Rahadi, NIM 8591717666. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nining Widya dan Ibu Guru Supardi terkait kasus tugas 1 yang dimana ada Pak Purwadi di situ sebagai tokoh guru yang mengajarkan anak muridnya mata pelajaran matematika kelas 5. Lebih singkatnya, saya akan menjawab langsung pertanyaan pertama, yaitu dari Ibu Guru Nining Widya. Pertanyaan itu, jelaskan lebih spesifik metode drill yang digunakan terkait kasus Pak Purwadi. Baik, jadi di sini sudah jelas memang Pak Purwadi terlalu singkat, dan saya rasa bukan singkat lagi ya, Pak Purwadi tidak menggunakan metode drill di situ, yang artinya metode drill itu sendiri adalah satu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Nah, menurut Nana Sujana, metode drill adalah satu kegiatan melakukan hal yang sama berulang-ulang, ya, sama berulang-ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan satu keterampilan agar bersifat permanen. Jadi maksudnya di sini adalah dari metode drill ini, guru menjelaskan satu materi, kemudian guru itu memberikan semacam kegiatan-kegiatan latihan kepada siswa untuk membuat siswa itu lebih terampil memahami apa yang kita sampaikan. Itu menurut teorinya. Jadi yang seharusnya, yang hendaknya dilakukan oleh Pak Purwadi, yaitu beliau harus memberikan contoh terlebih dahulu sebelum hendaknya memberikan soal-soal latihan kepada siswanya, baik itu post test atau formative test pada anak didiknya. Namun ciri khas dari metode drill itu sendiri yaitu latihan yang berulang-ulang, latihan yang diberikan secara berulang-ulang, ya, kepada anak didik kita, yang mana ada 3 tahapan dalam metode drill itu yang hendaknya dilakukan oleh Pak Purwadi. Yang pertama yaitu persiapan. Jadi persiapan itu sendiri kita lakukan sebagaimana halnya kegiatan awal pada pelajaran, pada pembukaan kelas, yaitu memberikan salam, terus kemudian ada persepsi, kemudian ada ice breaking pertama, terus kemudian doa ice breaking, kemudian persepsi, terus kemudian ada tujuan pembelajaran di situ. Itulah yang hendaknya dilakukan Pak Purwadi dengan mengatmosfer suasana dulu terlebih dahulu, suasana kelas, dan mempersiapkan segala macam kegiatan siswa, persiapan siswa seperti alat peraga, buku tulis, media. Mungkin kan misalnya kalau Pak Purwadi menggunakan media papan tulis, terus papan tulis atau media mind mapping, ataukah menggunakan sempoa atau dan lain sebagainya, LCD dan segala macam. Itu bentuk dari
langkah pertama metode ini, drill, yaitu persiapan. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan. Jadi di dalam pelaksanaan itu guru hendaknya menerangkan terlebih dahulu tujuan tadi, sudah tujuan pembelajaran, menerangkan kembali tujuan yang ingin disampaikan. Kemudian guru menjelaskan terlebih dahulu materi pelajaran secara umum terkait dengan kasus Pak Purwadi. Materi yang disampaikan itu tentang pecahan, bagaimana itu seharusnya Pak Purwadi menjelaskan tentang pecahan, macam-macam pecahan seperti pecahan desimal, bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan campuran, agar siswa mengerti, memahami bahwa berbagai macam pecahan, kemudian bagaimana pecahan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau untuk mengadakan penyebut dan pembilang, misalnya penyebut boleh dia mempraktikkan dengan kakinya. Untuk pecahan biasa boleh mempraktikkan dia dengan kakinya untuk penyebut. Terus kemudian untuk pembilang boleh dia mempraktikkan dengan tangannya. Seperti itu, agar siswa mudah memahami apa itu pecahan dan bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Karena imajinasi peserta didik itu sungguh penting dalam mereka bisa nantinya memahami satu konteks mata pelajaran. Dalam pelaksanaan tadi, masih di dalam pelaksanaan. Kemudian di dalam pelaksanaan ini, jika pendekatan yang digunakan Pak Purwadi, di sini saya gunakan pendekatan scientific interaktif. Jadi interaktif itu adalah bagaimana kita sebagai guru harus tetap menempel siswa itu, jangan sampai dilepas begitu saja. Interaktif itu artinya ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi jangan sampai hanya guru saja yang berkomunikasi. Di situ Pak Purwadi harus menjelaskan, kemudian memberikan pertanyaan kepada peserta didik langsung. Misalnya apa kalian sudah paham apa itu pecahan, berapa banyak pecahan, apa saja bentuk pecahan, dan seperti contoh-contohnya. Kemudian suruh salah satu seorang siswa, siapa yang mau maju untuk mengerjakan soal pecahan ini. Jadi soal yang sama namun berulang-ulang yang dikerjakan oleh peserta didik satu persatu. Mereka maju dengan pertanyaan yang sama. Misalnya 1/2 ditambah 2/1 sama dengan berapa? Jadi anak-anak akan maju untuk menjawab, samakan dulu penyebutnya, kemudian baru kita substitusikan hasilnya nanti. Seperti itu dalam konteks pelaksanaan, atau boleh juga dengan pengelompokan ya. Karena anak-anak ini merasa kurang percaya diri untuk tampil sendiri. Ini pengelompokan ini penting untuk anak-anak. Mereka hendaknya dikelompokkan dengan model pembelajaran PJBL atau PBL. Jadi pengelompokan itu sangat penting menurut saya, karena di mana anak-anak ini rasa kepercayaan diri mereka itu masih agak agak kurang begitu saat pertama kali pelajaran dan mata pelajaran itu disampaikan. Namun setelah beberapa menit berjalan, situasi mulai memanas dan anak-anak sudah bisa lebih percaya diri, terampil percaya diri lagi untuk sendiri. Namun untuk pertemuan pertama saya sarankan menggunakan teknik PBL ini untuk pengelompokan dulu, untuk menggugah rasa kepercayaan diri mereka.
itu dia untuk pelaksanaan metode drill ini. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Jadi di dalam menutup satu mata pelajaran tentunya ada evaluasi dan refleksi. Jadi untuk mengevaluasi pembelajaran yang tadi yang setelah diajarkan, ya, kita akan mengevaluasi bentuk kesalahan-kesalahannya. Kemudian kita berikan motivasi kepada siswa peserta didik agar mereka lebih semangat dan lebih giat lagi untuk mempelajari tentang pecahan senilai, desimal, biasa ataupun campuran dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertanyaan pertama, jawaban pertanyaan pertama dari saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Guru Sukerti. Yang mana di sini pertanyaan kedua yaitu berikan alasan mengapa menggunakan pendekatan interaktif yang terkait dengan kasus Pak Purwadi. Baik, saya langsung saja menjawab. Di sini pertanyaan kedua ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak sekali macam pendekatan. Ada pendekatan saintifik, ada pendekatan interaktif, ada pendekatan yang gimana menurut Bapak Ibu Guru baik bukan di dalam kelas terhadap anak-anak. Mestinya pendekatan interaktif ini sangat dalam kegiatan pembelajaran matematika macam ini. Nah, kita akan pernah dari sikap seperti Dewantara, kan guru hendaknya jika di depan guru sebagai pemimpin, jika di tengah guru sebagai mengayomi, dan di belakang guru sebagai motivator. Dan tentunya guru di samping sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai peneliti, guru hendaknya mengajarkan sesuatu kepada anak murid agar mereka tidak serta-merta mendapatkan pelajaran itu seperti disuapi langsung dari gurunya. Namun di sini ada kegiatan dua arah, ada komunikasi dua arah, interaktif di situ. Ada guru dan murid, sehingga kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik begitu. Dan kita sebagai guru dalam kasus Pak Purwadi ini hendaknya jangan lepas begitu, karena pelajarannya matematika yang mana anak-anak sangat membutuhkan sekali dukungan dari bapak atau ibu gurunya, sehingga ketika pelajaran itu berlangsung, kita sebagai guru memberikan pertanyaan, kemudian murid menjawab, kemudian guru memberikan pertanyaan lagi, murid menjawab, kemudian kita sebagai guru hendaknya berkeliling, kemudian mengapresiasi pertanyaan anak-anak, menjawabnya, membantu mereka, mendukung, memotivasi mereka, bila perlu menunjukkan ini loh caranya, jawabannya, agar anak didik tidak merasa dilepas begitu saja. Walaupun dalam kurikulum yang saat ini, kurikulum merdeka itu, anak didik bebas sekali mencari jawaban di mana saja, baik melalui buku, internet, melalui smartphone, dan banyak lagi. Namun
ketika pelajaran itu berlangsung, apakah sudah ada kesiapan dari Bapak Ibu guru untuk menggunakan teknik semacam itu? Jika belum, inilah yang pas pendekatan interaktif ini dilakukan ketika pelajaran tersebut berlangsung, untuk mereduksi media yang jikalau memang tidak ada media pendukung lainnya untuk digunakan anak didik, maka produsen media satu-satunya yaitu guru. Jadi guru tidak bisa melepas anak didiknya ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung pada jam mata pelajaran matematika seperti yang dilakukan oleh Pak Purwadi. Jadi itu menurut saya yaitu kenapa menggunakan pendekatan interaktif dari saya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi